Hello agripreneurs! Saat musim kemarau seperti sekarang ini, tanaman kakaomu perlu dipelihara juga loh, agar pertumbuhannya tetap terjaga. Mau tahu kunci sukses pemeliharaan tanaman kakao saat menghadapi musim kemarau? Sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, monggo subscribe dulu ya dan bunyikan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu update video dari kami seputar dunia agribisnis yang inspiratif. Bayu Setiawan SPMSC, pemulia tanaman dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, mau berbagi tips nih, gimana cara pemeliharaan kakao di musim kemarau. Tips ini sangat penting agar tanaman kakaomu tetap produktif di musim kemarau. Nah, apa aja tipsnya? Baik, selamat sore. Kita sekarang ada di kebun entres atau sumber benih yang diambil entresnya milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini bisa kita lihat ada beberapa klon yang digunakan sebagai calon indukan untuk kebun entres. Di sini ada klon Sulawesi 1. Sulawesi 1 yang kita kenal sebagai klon yang tahan VSD, kemudian produksinya cukup tinggi dan istilahnya klon standar yang biasanya digunakan oleh petani. Dan juga ada di sebelah sana ada klon IKRI 3. Klon IKRI 3 yang merupakan klon yang produksinya cukup tinggi juga dan juga memiliki ketahanan yang bagus terhadap busuk buah. Kebetulan kita di sini sedang pada kondisi musim kemarau. Jadi di musim kemarau ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika musim kemarau ini tiba, karena kita tahu bahwa tanaman kakao ini merupakan tanaman yang sangat sensitif terhadap ketersediaan air di dalam tanah. Jadi di sini pengelola kebun entres ini sudah bagus dalam penerapan teknis budidayanya. Seperti bisa kita lihat di sini ada penggunaan mulsa dari seresah daun. Penggunaan mulsa dari seresah daun ini selain kita memberikan unsur bahan organik di sekitar tanaman kakao, ini bisa bermanfaat untuk menahan air yang ada di tanah atau uap air yang ada di tanah, sehingga kelembaban di tanah di sekitar pertumbuhan akar kakao itu terjaga, sehingga ketika pada saat musim kemarau tiba tidak terlalu terancam tanaman kakaonya. Selain itu, di sini juga ada permasalahan helopeltis, ada beberapa buah yang terserang helopeltis, kemudian perlu pengendalian. Jadi pengendaliannya berupa pengendalian menggunakan insektisida, bisa menggunakan insektisida standar yang biasa digunakan untuk pengendalian hama. Aplikasinya bisa dilakukan sesuai dosis anjuran yang ada di kemasan. Biasa kita lakukan adalah 2 ml insektisida yang kita lakukan dalam 1 liter air dosisnya. Kemudian untuk penyemprotannya 1 bulan dilakukan 2 kali. Artinya 2 minggu sekali kita lakukan pengendaliannya, terutama kalau untuk kebun entres ini yang kita semprot adalah bagian dari ujung-ujung tanaman kakao ini. Jadi yang kita fokus untuk semprot adalah bagian ujung menggunakan sprayer yang memiliki nozzle yang panjang sehingga bisa menjangkau ketinggian pohon kakao. Itu untuk pengendalian hama dan penyakitnya. Kemudian untuk mencegah dampak kekeringan yang terlalu berat, petani bisa mengaplikasikan beberapa pupuk organik yang bisa disediakan di sekitar pohon kakao. Bisa kita buat lubang berukuran 40 kali 60 dengan kedalaman 60, dan kita masukkan pupuk kompos ataupun pupuk kandang, sehingga ketika pada saat ada hujan itu bisa menampung air dan bisa dimanfaatkan ketika musim kemarau tiba. Kemudian terkait dengan pangkasan, ketika musim kemarau tiba, sebaiknya tidak memangkas ataupun tidak melakukan pangkas yang terlalu berat terhadap tanaman kakao. Hanya kita buang beberapa cabang yang kurang produktif seperti cabang cacing atau cabang kecil, cabang overlapping atau cabang yang saling tumpang tindih, dan juga wiwilan terutama. Wiwilan karena dia terlalu menyerap banyak unsur hara dan juga air yang ada di dalam tanah. Mungkin itu tips yang bisa dilakukan untuk pengelolaan kebun entres di saat kemarau
tiba. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jadi, yang perlu kamu tahu dan harus selalu kamu ingat, pemeliharaan itu sangat penting buat tanaman kakaomu. Dengan pemberian mulsa menggunakan seresah, sangat membantu untuk menjaga kelembapan tanah. Lalu, pengendalian hama dan penyakit juga sangat diperlukan, tentunya untuk mencegah serangan tidak meluas. Selain itu, pemberian pupuk organik ini bisa memberikan nutrisi bagi tanaman dan menampung air hujan. Dan perlu diingat, pemangkasan tidak terlalu berat untuk mengurangi persaingan mendapatkan air dan unsur hara bagi cabang produktif. Gimana? Sangat mudah dan sederhana bukan? Moga video ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa like dan share info ini ke teman-temanmu. Mau diskusi? Langsung tulis aja di kolom komentar. Ketemu lagi di video selanjutnya.